Selamat pagi kawan semua. Semoga hari ini diberkahi kesehatan, kerahmatan. Ini saya lupa ya tadi, ini sebagai ya, biar tak jadikan video awal aja ini ya. Ada yang terlupa dalam pembicaraan saya tadi. Ini belum hidup lah, itu berapa dengan koreksi tadi ya. Indonesia Bit ya. Nah, ingat ya, kalau baca scanner pada awal mau dihidupkan itu dilihat dulu ya. Ini ya paling akhir 944, bukan 998 loh, ini 944 dalam koreksi yang selama itu. Padahal pada dasarnya motor ini kan tadi sudah saya cek kan ya, semacam itu. Lihat di video berikutnya ya, di ini soal tadi kan saya janji video tak cek kontrol sesuatu yang terjadi pada altitude permanen ya, ini yang permanen, sama kendala terjadi pada kerja kendaraan, maksudnya itu dipakai pemakainya itu loh, penggunanya ya, itu yang membedakan. Kenapa sering kontroversi ya, ini mode segini kok bermasalah. Ingat ya, motor itu enggak idle, bukan dari rasio permanen, dari idle dan tidak mengacu ke yang lain, maksudnya dalam posisi tekanan beban berat atau yang lain berjalan itu kan berbeda ya. Perbedaan mode sekarang dan mode altitude permanen ya, ini kadang keluar dua ya, dua itu 7,9, maksudnya 0,79 di bawah 800. maksudnya dengan mode 2 ini trim tetap debit BBM nya ke 0,9 tetap, tapi yang beda di durasinya ya, injektor, durasi injektor tetap oksigen bekerja, trimnya main ya. Ini 8 masih belajar, soalnya belum masuk ke mode 2 ya sebenarnya, masih ditoleransi oleh ECU ya, masih bisa di rank 10% ya, misalnya masih mode 0 ya, mode belajar, walaupun nilai TPS nya 0,3, RPM nya kurang stabil ya ibaratnya, tapi oksigen bekerja juga, debit BBM STF T nya itu tidak bekerja di kerjanya ya. Yang membedakan ini AFR aktual, bacaan oksigen dirasiokan ke AFR, kemudian dikelola dengan fuel frame sebesar ini, memakai posisi altitude di sini. Altitude itu ibaratnya gini ya, ibarat orang berjalan di jalur ini, di jalur ini, di jalur ini, jadi beda jalurnya semacam ini. Jadi altitude itu sebenarnya mode ya, ibarat opsi perjalanan sebuah benda itu lewat bawah, tengah, dan atas. Nah ini dapat gerakannya. Sulit sekali
jika engine itu sudah panas dan dingin, suhunya berbeda, itu juga sulit. Tadi masih di bawah 60 ya, untuk motor ini 60 sudah trimnya berjalan, tapi dalam keadaan tertentu, kondisi tertentu, mode 2 itu bisa keluar. Dikarenakan apa? Karena suhunya belum mencapai maksimal ya. Untuk kendaraan itu kalau sudah sedemikian rupa itu biasanya trouble itu akan muncul dengan kondisi yang berbeda. Jadi bisa kondisi dingin, makanya orang itu menyatakan kendaraannya bermasalah pada bengkel itu dalam kondisi apa dia tidak tahu. Intinya dia pas dipakai, motor dipakai itu ada kendala yang semacam itu. Efek dari mode itu sendiri nantinya mode keluar ya, keluar 2 trim itu bisa berhenti selagi RPM-nya tetap ya. Jadi mode angka ini keluar, trim pada saat itu, detik itu berhenti alias tidak bekerja. Bisa bekerja mungkin RPM-nya bertambah tinggi sedemikian rupa ya. Mungkin yang awalnya 1400-500 mungkin RPM-nya ke 1550. Nah, karena beda RPM juga beda mapnya ya, hasil absolut, tekanan dan vakum ya. TPS itu kan 3 ya, absolut, vakum, sama tekanan ya. Vakum ini nilainya 0 sama dengan atmosfer 0, perbandingannya jadi 1, sama ibaratnya ruang intake sama luar atmosfer itu tekanannya sama 14,7 ibaratnya itu. Jadi sama, udara yang masuk ke intake sama dengan tekanan atmosfer luar. Nah kalau absolut ini sama ya. Kalau vakum, nah ini kalau vakum ya, ini vakum. Kalau vakum itu nilainya lebih kecil di ruangan intake, tekanannya rendah itu loh, bisa dipahami ya. Jadi vakum itu lebih rendah ya, tekanannya lebih rendah daripada atmosfer luar, itu namanya vakum. Nah kalau tekanan itu sendiri lah itu pressure, jadi lebih tinggi. Dari posisi koin itu kan bisa dibaca kan, ini terus dibuka sedikit gini, derajatnya itu kan nggak sampai 85% kan, itu nggak sampai 90, nggak sampai siku-siku kok sudutnya koin itu gitu. Jadi di situ ya perbedaannya. Semoga bisa dipahami ya. Untuk scanner ini sebenarnya juga kalau mau belajar itu mudah, yang penting itu dilihat di sini aja. Tanyakan pada dirimu, ini AFR aktual segini, trimnya segini, ini di idle ya. Idle itu koreksi jem ya, nggak ada speed ya, tak ada beban ibaratnya. Nah, terus altitude itu artikan altitude itu ini LTF ya, jangka panjang. Maksudnya panjang itu bukan panjang berbulan-bulan ya. Kalau yang berbulan-bulan itu sudah secara keseluruhan diambil dari sini ya. Nanti tak matikan terus tak cek ulang, itu secara permanen dibekukan di itu EEPROM itu diambil rata-rata lah. Kalau motor itu orangnya memakai pelan secara berangsur-angsur seperti ini, melakukannya mau ya monggur kelemer-kelemer, altitude-nya dibaca terus menerus ini ya, nanti disimpan sebagai altitude permanen dengan durasi semacam ini. Motor akan berasa boros ya. Tuh, walaupun TPS sudah diiritkan ibaratnya itu ya, kontrol MAP-nya itu kan dari sini, walaupun diperkecil ibaratnya udara, tekanan dan vakum juga absolutnya sudah diturunkan ibaratnya ya, sudah nggak mampu ibaratnya. Itu dalam keadaan
mode ini mode 8 itu lambda ya, mode lambda itu sama sih. Jadi motor ini kadang bisa ngegas sendiri. Karena apa? Karena mode 2, mode 1 ibaratnya ini satu yang belum nongol-nongol, ini yang nongol itu duanya tadi ya. Satu itu ya mungkin bisa juga kapan jadi untuk mode pada saat lihat scanner itu keluar dari angka garis ini ya, keluar satunya. Pas angka 1 itu keluar, itu trim sesaat itu berhenti. Mode berapapun jika pas keluar angkanya itu trim berhenti. Dipersilakan kondisi ECU itu menyimpan, menginformasikan kepada si pembaca ini modenya 1, 2, ini modenya 2, pas itu dia berhenti. Nah, keadaan semacam itu alangkah baiknya antara mode 0 atau garis ini atau dengan mode yang keluar lama, keluar sebentar, itu sama saja. Keluar lama ya dibaca mati terus, ibaratnya 2 ya, durasinya masih mungkin aja ini 79, outputnya semakin turun, mode ketinggiannya naik gitu. Durasinya juga semakin dipangkas ya. Dari situ semoga bisa dimengerti. Kalau nggak ngerti ya belajar dari mudah kok. Scanner itu yang ada yang sulit. Syarat keseluruhan dari trouble motor ini kan pembacaan ya, keseluruhannya itu sumbernya itu dari engine pada umumnya ya, atau pada kondisi part sensor aktuator yang sudah terpakai lama, penurunan ibaratnya ya, fungsinya sudah melemah lah gitu. Yang jarang sekali diprediksi itu mesin ya, ketepatan valve, kondisi chamber, dan posisi supply udara itu sendiri ya. Karena apa sih? Karena sistem pembakaran itu kan mencampur udara dan air, rasio air fuel rasio. Jadi berapa persen udara, berapa persen BBM, ini yang menentukan itu loh ya, bukan pembacaannya dari ini ya. Ini kan bergerak, bacanya dari mana? Nah, itu oksigen pertama kali di dalam ruang knalpot itu semacam itu ya. Ya ini motor kan ledakannya beberapa kali kan, dari 1500 ya 1500 kali ya meledak. Nah, itu pas pertama kali meledak itu dibaca angkanya berapa? 7 ya, ibaratnya 7, terus ditinggalkan sama api lah, terus keluarkan asapnya karena udaranya ya. Setelah dibaca kan oksigen itu reaksi dengan udara. Kalau ruang hampanya sudah terisi udara, atmosfer dari luar, dia akan mengecil kalau oksigennya dari situ, terus dipompa kembali oleh pembakaran, keluar lagi angkanya. Nah, angka yang pertama kali dibaca itulah yang dirasiokan. Jika terlalu banyak udara mungkin harus bisa membedakan. Kalau untuk ini jangan dibaca ya, nanti sampai tidak tahu ujung pangkalnya ya. Untuk pertama kali oksigen dibaca keluar awal dari chamber itu nggak tahu sampai ya. Jangan tahu 1600 kali sekarang ini awalnya kapan, berakhirnya kapan, dalam milisecond. Ini aja yang dibaca. Ini kan kerja itu sama otak
sampean itu jauh ya. Oke, gitu ya, semoga bisa menjadi ilmu ya, supaya ahli scanner semuanya ya. Terima kasih untuk Mbak Ula ya, dukung channel, jangan lupa like, subscribe ya. Soalnya YouTube-nya rusak ya di Mbak Ula ya, karena HP akun Ads-nya hilang. Terus tak apa-apa lah, untuk berbagi nggak mikirin itu, saya niat ingsun berbagi untuk teman kawan-kawan dan untuk seluruh jajaran mekanik seluruh Indonesia ya. Semoga membantu dan analisa kerja bisa ringan, motor bisa terselesaikan, konsumen tersenyum. Oke, terima kasih dari Mbak Ula ya.